Puji Tuhan, saudaraku, kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, dan saudara, hari ini kita renungkan, kita baca dari ayat yang ke-9 atau dimulai ayat yang ke-8 boleh sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara baca bersama-sama sini. Nah, saudaraku, saya akan secara khusus membahas tanda yang ketiga dari akhir zaman yang Paulus sampaikan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ini. Saudara bisa baca ayat yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-7 dari 2 Tesalonika lebih dahulu. Dikatakan, saudaraku, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ada satu peristiwa atau satu kebenaran yang saudara dan saya mesti perhatikan berkaitan dengan akhir zaman ini. Bahwa yang pertama ada munculnya kemurtatan, yang kedua munculnya kedurhakaan, tapi yang ketiga, saudaraku, ini hari-hari ini menjelang akhir zaman akan datang si pendurhaka itu sendiri. Nah, di dalam ayat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, sang pendurhaka ini disebut sebagai manusia durhaka atau yang akan dibinasakan. Tetapi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 ini mengingatkan tentang kedatangan sang pendurhaka ini. Maka dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Roh kedurhakaan itu secara rahasia terus bekerja. Dan ini dikatakan oleh 1 Yohanes adalah menjelang waktu-waktu yang terakhir ini. Dan akan tiba saatnya antikris itu datang. Ya, antikris itu datang. Dan kalau istilahnya Paulus tadi dikatakan adalah manusia durhaka atau manusia yang akan dibinasakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, saudara, yang menarik adalah kedatangan pendurhaka ini belum datang karena dikatakan di ayat 7 dan ayat 8 tadi adalah masih ada yang menahan. Saya sepakat dengan beberapa penafsir bahwa yang menahan ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus masih bekerja di antara orang-orang percaya hari-hari ini, maka yang antikris itu tidak akan datang. Kenapa? Yang bisa mencegah, yang bisa menahan kejahatan hanya Roh Kudus sendiri. Dan Roh Kudus itu ada dalam diri orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya disebut sebagai bait Roh Kudus. Nah, mengingat hal ini, maka saya sepakat dengan beberapa teolog yang mengatakan bahwa penahan itu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus diangkat, maka gereja Tuhan juga akan diangkat. Sehingga inilah sebabnya dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika, gereja Tuhan itu tidak ditetapkan untuk menerima murka. Sehingga ketika antikris mau datang, maka gereja Tuhan diangkat bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, sehingga sesuatu kemudian dikatakan tadi, maka antikris mulai bekerja dan kemudian Yesus akan datang dan menghukum mereka semuanya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara semuanya untuk memperhatikan kembali 2 Tesalonika pasal yang kedua, dan saya akan baca dan kita renungkan bersama-sama. Taruh dalam hati saudara. Saya akan baca perlahan-lahan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali, saat Yesus datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka akan menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan. Saya ulangi, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Ingat firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Tesalonika, jangan padamkan roh. Biar Roh Kudus bekerja menguasai hidup kita. Sehingga saat Tuhan datang mengangkat kita semuanya, kita ada di sana dan kita tidak mengalami masa antikris tersebut. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.